Bab 801 The Troubles of Yuan and Hui Hui. Usia 18 tahun adalah musim yang indah bagi banyak orang, tetapi ini adalah waktu yang aneh bagi sebagian orang. Seperti Yuan and Hui Hui, dia hampir berusia 18 tahun, dan pada usia 18 tahun, dia akan menghadapi pilihan penting, apakah akan memilih untuk menjadi pria atau wanita. Masalah ini sebenarnya mengganggunya selama beberapa tahun. Di kelas 4, ia mulai melakukan misi Skyfighter. Budayanya mencapai puncak cincin ke-6, dan sekarang ia masih menjadi puncak cincin ke-6. Mengapa tidak ada kemajuan? Bukannya dia tidak bisa naik, tetapi dia tidak berani. Begitu dia menerobos 7 cincin, dia akan menghadapi pilihannya sendiri, dan terobosan Si Wei, pembentukan tubuh sejati Wu Hun, bahkan jika dia berusia 18 tahun, dia harus memilih tanpa penundaan. Karena itu, ia telah menekan kultivasinya. Berdiri di depan jendela ruang meditasi asrama, memandangi batu pirus, Yuan and Hui Hui hanya merasa sedikit bingung. Akibatnya, ia sedikit tersesat dalam kultivasinya selama periode terakhir. Budidaya setiap orang telah meningkat selama lebih dari 1 tahun. Semua orang di seluruh tim bekerja keras, tidak hanya 7 dari mereka yang dipimpin oleh Lan Xuanyu, tetapi hal yang sama berlaku selama 33 hari. Setelah menyelesaikan misi Skyfighter asli lebih dari separuh waktu, Lan Xuanyu memilih cara paling aman untuk memastikan bahwa kelas menyelesaikan tugas. Saya tidak peduli dengan poin Skyfighter, tetapi memilih tugas tingkat kedua dengan kesulitan rendah tetapi hampir pasti selesai. Butuh 6 bulan penuh untuk menyelesaikan 6 tugas sekunder tanpa kesalahan, dan akhirnya memimpin kelas untuk menyelesaikan 1 bulan sebelum waktu tugas yang diperlukan oleh perguruan tinggi. Itu juga telah menjadi kelas pertama di semua kelas yang telah melewati misi Skyfighter, dan layak untuk nama kelas eksperimen. Anda tahu, mereka perlu menyelesaikan misi Skyfighter di 24 level, bukan 18 level. Keuntungan lain dari memilih tugas tingkat kedua adalah bahwa dalam keadaan santai, Lan Xuanyu tidak berpartisipasi dalam tugas sebagian besar waktu, tetapi penempaan, berusaha meningkatkan tingkat penempaannya, dan penempaan untuk semua orang. Diperlukan untuk pelindung ember 2 kata. Sekarang adalah semester kedua dari kelas 6, dan semua orang akan menghadapi kelulusan. Seluruh kelas hanya selesai dengan beberapa set baju tempur 2 kata terakhir. Dapat dikatakan bahwa, untuk seluruh kelas, Lan Xuanyu berusaha keras. Karena ini, Tianyi yang 33 menjadi semakin bersatu, dan semua orang menghela napas lega. Mereka tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan Lan Xuanyu kepada mereka. Lan Xuanyu mengatakan kepada mereka bahwa apa yang akan dibawanya kepada semua orang mungkin tidak dapat memasuki halaman dalam, tetapi dia pasti memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam. Dengan bertambahnya usia, semua orang di Tirti Skywing memiliki pikiran mereka sendiri, tetapi tanpa kecuali adalah kerja keras. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk diterima di pengadilan dalam di masa depan, dan beberapa bahkan berpikir bahwa sulit bagi mereka untuk lulus dari rumah sakit luar. Namun tahun-tahun ini, di bawah kepemimpinan Lan Xuanyu, kekuatan mereka terus ditingkatkan, dan kondisi eksternal tidak pernah lebih baik. Kesempatan seperti itu telah melampaui nilai lainnya, jadi mengapa tidak bekerja keras? Jadi semua orang sangat istimewa. Kecuali pemimpin kelas Lan Xuanyu, kekuatan semua orang telah mencapai kaisar jiwa cincin ke-6. Seven Ring Soul Science juga telah melampaui 8. Ini dapat dianggap tidak ada duanya di kelas lulus dari semua generasi. Ada juga satu dari tingkat 8 cincin kontra, yang benar-benar Tang Yuge terkuat. Untuk Yuan and Hui Hui, jika dia mau, mungkin dia juga memiliki kesempatan untuk menyentuh 8 cincin. Lagi pula, ketika dia baru saja diterima di Shrek Academy, dia sudah menjadi raja yang kuat dari 5 cincin. Namun, dia tidak. Dia masih berada di puncak cincin ke-6. Dalam 2 tahun terakhir, kekuatan jiwanya hampir tidak membaik, dan dia telah ditekan oleh dirinya sendiri dalam kisaran ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pilih? Yuan and Hui Hui benar-benar sakit kepala. Qian Lei pernah mengatakan kepadanya bahwa pilihannya tergantung pada orientasi seksual. Jika dia menyukai perempuan, dia menjadi laki-laki, dan jika dia suka laki-laki, dia menjadi perempuan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menyelesaikan tugas, berkultivasi dan meningkatkan diri. Yuan and Hui Hui selalu bingung tentang pria dan wanita, dan tidak pernah memiliki tujuan, jadi tentu saja saya tidak tahu apa yang saya sukai. Karena itu,
masalahnya tidak pernah terselesaikan, dan tentu saja dia tidak berani memilih terobosan. Mereka akan lulus. Apa yang akan mereka hadapi bukanlah musim kelulusan dari perguruan tinggi biasa, tetapi hal yang sangat penting untuk diterima di lapangan dalam Universitas Shrek. Belum lagi mereka adalah pesaing dari Shrek Seven Monsters di masa depan. Sudah waktunya bagi Yuan Enhui untuk berhenti menekan. Jika dia terus menekan, kekuatannya pasti tidak akan mengikuti kecepatan mitranya dan akan memiliki dampak yang besar. Dia harus memilih terobosan, setidaknya sebelum lulus, yaitu saatnya untuk memilih kehidupan seks masa depannya. Pada saat ini, perangkat komunikasi jiwa di pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar, yang membuat Yuan Enhui takut, yang sedang berpikir keras. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat nomor yang dikenalnya, tetapi dia terkejut. Tanpa sadar, dia membuka alat komunikasi di tangannya dan menekannya untuk terhubung. "Ada apa?" dia bertanya dengan bingung. Sebuah suara wanita yang akrab terdengar dari sisi lain, dan suara itu membosankan. "Tidak ada, saya hanya datang untuk bertanya, pikirkan tentang hal itu." Yuan Enhui tersenyum pahit, "Belum. Aku tidak tahu harus memilih apa. Kau buka pintunya, aku akan bicara denganmu," kata suara itu pelan. "Ah, apakah kamu di sini?" Yuan Enhui terkejut, tetapi saya tidak tahu mengapa. Ketika dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa dia telah datang, ada desahan lega di hatinya, dan dia bahkan merasa mengandalkan sang jenderal. Bergegas menuruni tangga dan membuka pintu asrama. Seorang gadis muda dengan gaun kuning panjang berdiri di luar pintu. Rambut panjang gadis itu berserakan di belakangnya. Gaun putih berlutut tidak memiliki pola rumit, tetapi sederhana dan segar. Dia memiliki wajah yang cantik, dengan temperamen yang agak berdebu, dan terlihat tenang seperti seorang gadis di sebelahnya. Yuan Enhui tidak bisa membantu tetapi sedikit terguncang dengan penampilannya. Setelah memasuki Shrek College, tingginya sendiri tidak banyak berubah selama bertahun-tahun, jadi dia perlu melihat ke atas untuk melihat wajah gadis itu. Meskipun semua orang bertemu hampir setiap hari, Yuan Enhui masih merasa agak tidak realistis melihatnya seperti hari ini. Ini benar-benar kontra 8 cincin, apakah ini pasti yang terkuat pertama di seluruh halaman luar? Ya, itu bukan orang lain, itu adalah saudara tirinya, Tang Yuge. "Jangan biarkan aku masuk," kata Tang Yuge. Oh, masuklah." Yuan Enhui buru-buru membuka pintu asrama dan mengundangnya masuk. Ketika mereka pertama kali masuk sekolah, hubungan mereka tidak terlalu baik, dan mereka selalu memiliki masalah. Namun seiring waktu, sebagai mitra untuk waktu yang lama, masalah lama sudah tidak ada lagi. Pada saat-saat kritis, Yuan Enhui memanggil saudara perempuannya lebih dari sekali, tetapi, pada hari kerja, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah menutup pintu asrama, Yuan Enhui mengikuti langkah dengan Tang Yuge dan datang ke ruang tamu asrama. Tang Yuge juga sopan, menarik kursi dan duduk. "Kamu tidak punya waktu untuk ragu lagi, kamu harus membuat keputusan lebih awal." "Apakah kamu benar-benar tidak tahu sama sekali?" kata Tang Yuge secara terbuka. Yuan Enhui menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Saya benar-benar tidak tahu. Saya bahkan kadang-kadang dengan sengaja menghindari masalah ini. Saya juga tahu bahwa ini saatnya untuk memilih. Tetapi semakin saya lakukan, semakin banyak ada rasa takut akan pilihan. Apakah Anda punya saran untuk saya?" Petik 2. Bab 802 I'll take this responsibility. Tang Yuge mengerutkan kening, dan berkata, "Bagi Anda, ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi hidup Anda, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk membantu Anda membuat keputusan ini. Saya tidak memiliki kualifikasi ini, bahkan orang tua Anda tidak. Tapi Anda semakin dekat dan dekat dengan upacara. Kultivasi Anda sudah dapat menembus 7 cincin. Anda tidak dapat terus ragu lagi, tidak jauh dari kelulusan. Anda juga harus terbiasa dengan kemampuan setelah istirahat. Dan Anda menerobos ke 7 cincin. Ketika Anda memilih jenis kelamin, akan ada perubahan besar dan akan butuh waktu untuk beradaptasi. Saya pikir Anda harus membuat keputusan dalam waktu maksimal setengah bulan." Petik 2. Jangan menekan saya, oke. Yuan Enhui berkata tiba-tiba, dengan cemas, "Saya tahu itu juga. Saya juga tahu bahwa harus ada keputusan. Tapi itu sangat sulit. Apakah Anda tahu itu? Tapi masalah gender." Petik 2. Tang Yuge menatapnya diam-diam dan berkata, "Di mana Anda kusut? Apakah Anda suka anak laki-laki dan perempuan pada saat yang sama?"
Yuan Enhui menggelengkan kepalanya, tidak. Aku tidak berani menyukai siapapun, karena aku tidak tahu bagaimana aku akan memilihnya di masa depan. Di mana aku bisa menyukainya? Tang Yuge menghela nafas, tapi kamu harus memiliki pilihan ini setelah semua. Mata Yuan Enhui kemerahan dan suasana hatinya berfluktuasi. Saya bertanya kepada ayah dan ibu saya. Mereka tidak mau membuat pilihan ini untuk saya. Anda semua sama, tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab ini, dan Anda semua takut pada saya. Akankah saya menyalahkannya di masa depan? Akankah saya hanya perlu seseorang untuk membantu saya melakukan backbone ini? Saya benar-benar bingung, dan ini menyakitkan bagi saya. Seperti yang Anda katakan ketika Anda berusia 18 tahun. Anda tidak ingin membiarkan ayah Anda datang, tetapi Anda bersembunyi ketika Anda menangis sendirian di pantai Danau Poseidon. Petik 2. Tubuh Tang Yugejiao bergetar sedikit, dan tinjunya menegang tanpa sadar, seolah-olah seluruh orang itu menegang dalam sekejap. Dan Yuan Enhui, yang berbicara seperti ventilasi, segera berhenti, dan dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan menatap Tang Yuge. Tinju mengepal Tang Yuge secara bertahap melepaskan, lalu perlahan-lahan berdiri. Yuan Enhui mundur selangkah tanpa sadar, mengecilkan lehernya. Sekarang dia jauh dari lawan Tang Yuge. Apa yang kamu takutkan? Suara Tang Yuge sedikit merintih, lagi pula kau adalah saudaraku, apakah aku masih bisa memakanmu? Yuan Enhui membeku sesaat, sepertinya tidak ada kemarahan di suara Tang Yuge. Tatapan Tang Yuge telah kembali ke kedamaian, dan ada sentuhan kelembutan. Dia berjalan ke Yuan Enhui dan menyentuh kepalanya dengan lembut. Pada tahun-tahun ini, sebenarnya, kebencian di hatiku perlahan-lahan lenyap, dan aku bisa merasakan bahwa dia selalu ingin menebusku. Selama upacara ritual, dia tidak diizinkan datang, bukan karena aku masih sangat membencinya, tetapi aku tidak ingin membuat ibuku sedih. Saya marah dengan Anda karena alasannya, lagi pula, kami juga adalah saudara perempuan yang lebih tebal dari air. Anda benar, saat ini, seseorang perlu membantu Anda melengkapi tulang punggung Anda. Karena mereka tidak mau mengambil tanggung jawab ini, aku adikmu, aku akan mengambilnya. Petik 2. Lingkaran mata Yuan Enhui menjadi merah segera setelah suaranya bergetar sedikit, dan dia memanggil tanpa sadar, kakak. Lalu dia terbang ke lengannya. Tang Yuge sedikit tersipu dan ingin mendorong Yuan Enhui yang dimakamkan di dadanya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki kesabaran. Mengangkat tangannya, dia akhirnya menjabat bahunya. Kamu tidak bisa diganggu dengan ini lagi. Dengan bakatmu, kamu seharusnya telah menembus ke cincin ke-8 di kelas 6. Buat keputusan, ayah sudah memiliki anak perempuan, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Kata yang bagus, jadilah anak laki-laki, bagaimana? Tang Yuge berkata dengan serius. Yuan Enhui mendongak, menatapnya dengan air mata di wajahnya, dan melihat dorongan di mata Tang Yuge. Dia mengangguk dengan keras dan berkata dengan serius, oke, kalau begitu aku akan menjadi laki-laki. Terima kasih saudari, tidak peduli apapun masa depannya, aku tidak akan pernah menyesalinya. Kau mengikutiku. Petik 2. Saat dia berkata, Yuan Enhui mengambil tangan Tang Yuge dan dengan cepat berlari ke atas ke ruang meditasinya. Melihatnya menutup pintu, Tang Yuge tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah Anda ingin menerobos sekarang? Mata Yuan Enhui penuh dengan cahaya yang bersinar, tidak ada lagi keinginan untuk membuat terobosan selain momen ini. Saudari, terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kepercayaan diri dan memberi saya dukungan. Kehidupan ini, tidak peduli apapun sesepuh mereka, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan melindungimu. Petik 2. Tang Yuge tertawa. Mungkin, sebelum hari ini, meskipun mereka sudah saling mengenal sejak dulu, masih ada lapisan pemisahan di hati mereka. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya, dan lapisan diafragma itu akhirnya hilang sepenuhnya. Yuan Hui menganggukkan kepalanya ke Tang Yuge, dan kemudian duduk bersila di tengah ruang meditasi. Tang Yuge membuka mulutnya, mencoba mengingatkannya sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah membantu Yuan Enhui membangun tulang punggung dan membuat keputusan. Tidak semuanya dapat ditolong olehnya, Yuan Enhui sendiri membutuhkan pertumbuhannya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, mata Tang Yuge menjadi lebih cerah, rohnya dilepaskan, dan dia merasakan perubahan napas asli Enhui. Setelah ada yang buruk, dia akan segera membantu.
Yuan Enhui tidak segera meluncurkan serangan seperti 7 cincin. Baginya, menekan kultivasi begitu lama, mematahkan 7 cincin hanya masalah biasa. Suasana hatinya berangsur-angsur stabil, kekuatan jiwanya terus beroperasi, dan seluruh orang segera memasuki keadaan melupakan saya. Dengan senyum tenang samar di wajahnya, sepertinya tidak ada ketenangan pikiran selain saat ini. Dengan Tang Yuge di sisinya, hatinya penuh rasa aman, itulah sebabnya, kali ini ia memasuki meditasi lebih cepat dari sebelumnya. Perlahan-lahan, kecepatan lari kekuatan jiwa Yuan Enhui berangsur-angsur meningkat, dan napas seluruh orang mulai berubah. Dengan tubuhnya sebagai pusat, fluktuasi kekuatan jiwa berangsur-angsur berkumpul menjadi pusaran. Mata Tang Yuge menyipit dan dia menatapnya dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi nafas Yuan Enhui meningkat dengan cepat pada kecepatan kelipatan geometris. Tanpa ragu-ragu dan penindasan, ia melepaskan kekuatan penindasannya yang pahit sedikit demi sedikit. Ini membutuhkan proses dan tidak boleh sedikit pun, jika tidak ada bahaya memasuki kekacauan. Tetapi pada saat ini, perasaan yang dibawa Yuan Enhui sangat stabil, tanpa kecerobohan. Seluruh orang menjadi sangat tenang. Kecepatan melepaskan kekuatan jiwa yang menekan sangat lembut dan stabil, duduk diam. Ada rasa persatuan antara surga dan manusia. Energi vital yang disedot ke dalam ruangan melalui ruang meditasi juga cepat diserap olehnya. Napas Yuan Enhui terus meningkat dengan mantap. Tiba-tiba, seluruh ruangan sedikit bergetar. Yuan Enhui juga membuka matanya saat ini. Di depannya, lingkaran cahaya itu berkedip-kedip, dan sebenarnya ada 2 siklus cahaya dan bayangan. Kedua cahaya dan bayangan itu juga dia, tetapi yang satu heroik, laki-laki, dan yang lain cantik, perempuan. Keduanya berinteraksi dan bersinar, dan tubuh asli Enhui terus berubah. Dia tidak ragu, mengangkat tangannya langsung dan menunjuk ke sisi pria. Tiba-tiba, dia tiba-tiba diperbesar sebagai anak laki-laki, sementara dia berubah menjadi gelembung dan menghilang ke udara. Apakah Anda membuat pilihan? Suasana tidak sadar Tang Yuge tegang saat ini, menatap Yuan Enhui. Anak laki-laki dan perempuan terbang di depan Yuan Enhui dan diam-diam bergabung ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, napas Yuan Enhui sendiri meletus seperti ledakan. Cahaya hijau jernih membubung ke langit, mendorongnya yang semula duduk bersimpuh di tanah untuk mengapung bersamanya, dari posisi duduk semula hingga berdiri. Bab 803 Transform. Yuan Enhui. Lampu hijau semakin kuat dan kuat, sehingga Yuan Enhui benar-benar diselimuti. Tang Yuge tidak dapat lagi melihat sosoknya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Yuan Enhui berubah, bahkan terdengar bunyi berderak tulang. Terobosan, 7 cincin. Pada saat ini, napas Yuan Enhui naik dengan gila. Awan cahaya putih muncul, melayang di atas kepalanya, dan peri ajaib Long Su membuka sayapnya yang berwarna-warni, dan lingkaran putih menutup ke dalam. Dalam arti sebenarnya, itu mulai sepenuhnya berintegrasi dengan Enhui yang asli. Di lampu hijau, lingkaran cahaya keemasan mulai bergetar. Suara damai keluar dari lingkaran hijau pada saat ini. Saudari, apakah Anda tahu mengapa saya selalu sulit untuk memilih, dan mengapa ayah dan ibu saya menolak untuk memberi saya nasihat? Karena aku memiliki urat nadi Titan yang mengalir, dan juga nadi dari keluarga kerajaan elf. Aku telah disetujui oleh naga peri. Jika aku memilih untuk menjadi perempuan, maka aku pasti akan menjadi yang berikutnya. Ratu Elf, ini adalah apa yang ibu saya harapkan, dan apa yang dia harapkan. Namun, ayah saya lebih bersedia membiarkan saya menjadi seorang pria, seperti yang Anda katakan, dia sudah memiliki anak perempuan Anda, dan dia ingin saya menjadi putranya, dan yang lebih penting, dia tidak ingin aku meninggalkannya dan pergi ke Ratu Elf untuk menjadi Ratu Elf. Petik 2. Saya tahu bahwa mereka telah berdebat beberapa kali untuk masalah ini. Jadi, bahkan jika itu bukan untuk kepentingan saya sendiri, saya benar-benar malu. Terima kasih, selain mereka, Anda juga kerabat terdekat saya. Anda tidak tahu segalanya, tetapi Anda membuat pilihan untuk saya, terima kasih. Saya bersedia menjadi anak laki-laki. Saya ingin menjadi saudara yang kuat yang dapat melindungi saudara perempuan saya. Saya mencintaimu, saudari. Petik 2. Tang Yuge mendengarkan semua ini dengan heran, dia benar-benar tidak tahu bahwa hambatan pilihan Yuan Enhui begitu banyak bicara. Namun, dia tidak menyesalinya, dia tidak menyesal sama sekali. Jika kita terus menunda, itu akan menyebabkan kerusakan nyata pada Yuan Enhui.
Membuat keputusan tepat waktu adalah cara yang paling bertanggung jawab baginya. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk memenuhi musim kelulusan yang akan datang. Jika dia tahu pernyataan ini, mungkin dia bahkan akan lebih tegas berharap bahwa Yuan Enhui menjadi laki-laki, karena dia juga tidak mau meninggalkan saudaranya dan pergi ke kehidupan bintang peri. Lampu hijau menjadi lebih kuat, dan naga peri sihir perlahan-lahan mendarat. Kita dapat melihat bahwa sepasang sayap berwarna-warni membuka dan menutup di belakang Enhui yang asli. Ini adalah naga peri sihir yang sepenuhnya digabungkan dengan dia seperti jiwa. Tanda, sayap-sayap ini telah menjadi sayap Enhui yang asli, yang dapat menyatu dengan baju besi dua kata. Lampu hijau dan bayangan secara bertahap menyatu ke dalam, tetapi napas yang dilepaskan oleh Yuan Enhui menjadi lebih dan lebih intens. Itu tidak berarti hanya terobosan dari 7 cincin jiwa. Kekuatan penindasan terus-menerus putus, dan perpaduan terakhir dengan naga sihir juga mempromosikan ini, memungkinkan napasnya terus meningkat. Tiba-tiba, lampu hijau berputar dengan cepat, seperti pusaran, itu bergerak keras. Tang Yuge terkejut, dan celah bawah sadar harus diingatkan. Tapi di sini, dia melihat sepasang lengan ramping terentang dari sinar hijau, dan masing-masing lengan itu membentuk lengkungan anggun dan menutup ke dalam. Sinar hijau itu tiba-tiba berkumpul di tengah. Dengan lampu hijau menutup ke tengah, aslinya diperbesar secara signifikan. Kaki Enhui pertama kali muncul, kemudian betis ramping dan kuat, dan secara bertahap, kepalanya terbuka. Awalnya, dia perlu melihat ke Tang Yuge, tetapi pada saat ini, dia tampaknya lebih dari 1,85 meter, dan rambutnya yang panjang berubah menjadi hijau gelap dengan lingkaran cahaya yang pudar, dan mata heterokromatik aslinya menjadi semakin jernih dan tembus cahaya, berubah menjadi warna biru-biru samar. Ada celah kecil di dahi, dan tampaknya mata ketiga bisa dibuka kapan saja. Tampilan asli Yuan Enhui sangat bagus, tetapi saat ini dia benar-benar tumbuh dewasa, dia bahkan terlihat lebih tampan yang berbeda dari Lan Xuanyu. Tampan Lan Xuanyu, lurus dan indah, memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Enhui yang tampan, tetapi jenis yang tampan, lembut, seolah-olah dia adalah perwujudan alam, dapat menghangatkan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun Tang Yuge pada awalnya tahu bahwa Enhui yang asli akan mengubah tubuhnya setelah menembus cincin ke-7, dan tidak akan mempertahankan citra seorang remaja selama bertahun-tahun, dia tidak berharap bahwa perubahannya akan begitu besar. Sejauh ini, itu tidak terlihat seperti orang. Hanya Mei Yu yang samar-samar bisa melihat tampilan asli Hui, tapi sekarang dia benar-benar pemuda tampan yang penuh daya tarik. Secara bertahap, lampu hijau di bawah telah menyatu dengan posisi lutut Enhui asli, dan lampu di atas telah menyatu ke bahu. Pakaian pada Yuan Enhui sudah lama menghilang, sehingga yang dia lihat hanyalah kulit. Tang Yuge sedikit memerah, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia ingin keluar, tetapi dia khawatir bahwa terobosannya akan menyebabkan masalah. Karena dia tahu apa yang dilakukan Yuan Hui sekarang, dia jelas ingin mengkonsolidasikan inti jiwa. Setelah kohesi berhasil, itu berarti bahwa Yuan Enhui akan masuk ke dalam jajaran pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang benar, dengan dan tanpa inti jiwa, yang sama sekali berbeda. Inti jiwa dapat sangat meningkatkan daya tahan guru jiwa, dan itu juga yang paling penting untuk membuka pintu ke tingkat kontra 9 cincin. Yuan Enhui menyaksikan mata Tang Yuge bergerak, dari matanya, Tang Yuge melihat rasa percaya diri. Halo hijau berputar lebih cepat, bergegas menuju dada Yuan Enhui, dan pahanya yang panjang dan kuat secara bertahap terbuka. Tang Yuge akhirnya tidak berani melihatnya lagi. Dia menutup matanya dengan wajah memerah, tapi bagaimanapun juga dia tidak pergi. Dia hanya merasakan perubahan dalam Yuan Enhui diam-diam melalui kekuatan mentalnya. Pada saat ini, dada Yuan Enhui terus berkembang dengan titik lampu hijau, dan lingkaran cahaya hijau yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cepat terkondensasi, membentuk pusaran di dadanya. Di tengah pusaran, kristal hijau jernih perlahan terbentuk, dan di permukaan juga dikelilingi oleh ilusi kecil naga elf. Dengan bantuan Phantom Elf Dragon, pembentukan inti jiwanya tidak membutuhkan banyak usaha. Dia telah mengumpulkan banyak uang, kalau tidak, dia bisa membuat terobosan lebih dari setahun yang lalu. Terobosan setelah penindasan, efeknya mengejutkan baik. Dia dan naga Phantom Elf menyatu dengan sempurna. Dengan nafas naga Phantom Elf, dia terus mendaki. Ketika inti jiwa terbentuk, kekuatan jiwanya sudah langsung ke puncak 7 cincin.
Sama seperti ketika saya memecahkan cincin keenam. Inti jiwa terbentuk, dan semua sinar hijau tiba-tiba dihirup oleh En Hui Hui asli seperti Haina Baichuan. Pada saat ini, ia juga memperhatikan perubahan dalam tubuhnya, secara tidak sadar melihat tangan yang menjadi lebih besar secara signifikan, dan kemudian melihat tubuhnya, ia tinggal sebentar, dan kemudian menggunakan tangannya untuk melindungi tubuh bagian bawahnya. Jangan buka matamu, saudari, jangan buka matamu. Tunggu aku akan mengganti pakaianku. Membuka pintu ruang meditasi dengan cepat, angin bertiup kencang. Tang Yuge merasa lega setelah merasa bahwa dia bergegas keluar dari ruang meditasi, tetapi dalam benaknya, penampilan Yuan En Hui Hui yang berubah, serta bahu dan kaki panjang yang sebelumnya terekspos, tersimpan dalam benaknya. Masuk, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat tubuh bocah itu, dan dampak visualnya terlalu kuat. Dia adalah saudaraku, Tang Yuge terus bermeditasi di dalam hatinya. Suasana hati sudah tenang. Saat itu, jeritan datang dari luar. Bab 804 Clotes Arsmall. Ah, ada apa? Tang Yuge bergegas keluar tanpa sadar. Lalu dia melihat adegan aneh. Yuan Hui Hui mengenakan pakaian, tetapi ia tidak dapat mengangkat celana hanya di tengah. Ada celana pendek terbuka yang didukung di kedua sisi pinggangnya. Ia telah mengekspos otot-otot dengan garis-garis indah dan rambut hijau gelap. Di tubuh, Tang Yuge tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin memiliki jarum yang panjang, dan matanya hanya berhenti sejenak sebelum dia berbalik dengan cepat. Kenapa kamu tidak pakai baju saja? Yuan En Hui Hui tersenyum pahit, kakak, pakaiannya terlalu kecil, aku tidak bisa masuk. Bisakah kau membantuku menemukan broter Suanyu untuk meminjam gaun? Aku mungkin seukuran dengannya sekarang. Tang Yuge kemudian menyadari mengapa Yuan En Hui Hui berteriak, ya. Tubuhnya telah banyak berubah, bagaimana dia masih bisa memakai pakaian sebelumnya? Oke, kamu tunggu. Setelah itu, dia tersipu dan terbang pergi. Melihat punggungnya dengan panik, Yuan En Hui Hui berhenti memakai celana, dan membuang celana itu, bergumam pada dirinya sendiri, adikku terlihat sangat lucu hari ini. Hahaha, dia apakah itu pemalu? Dia ternyata pemalu juga, haha. Petik 2. Tang Yuge secara alami tidak mendengar ejekan dan ejekan Yuan En Hui Hui, dan bergegas keluar dari asrama Yuan En Hui Hui. Dia sedikit santai, tetapi foto-foto sebelumnya tetap ada dalam pikirannya. Masuk, dia banyak berubah, dari laki-laki menjadi laki-laki. Apalagi itu benar-benar terlihat bagus. Ya, masih seorang laki-laki. Jika ini menjadi seorang gadis, bukankah itu akan menjadi bencana bagi negara dan orang-orang? Dia mengangkat tangannya dan memutar nomor komunikator jiwa di pergelangan tangannya. Itu hanya terdengar setelah beberapa bip. Ada apa dengan Rainer? Sebuah suara lembut datang dari sisi lain. Suanyu, bisakah kamu meminjam jasmu? Hui Hui menerobos, dan kemudian tubuhnya banyak berubah. Pakaiannya sendiri tidak bisa dipakai. Aku ingin meminjam jasmu untuk dipakai dulu. Ketika Lan Suanyu di sisi lain mendengarnya, dia terkejut, dan buru-buru menempatkan palu tempa di atas meja tempa di depannya. Terobosan, Hui Hui memilih. Secara alami, Lan Suanyu tahu bahwa suasana hati Yuan En Hui Hui telah rendah baru-baru ini. Alasan utamanya adalah dia perlu memilih, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun yang menentukan. Yah, sudah dipilih, Bung, kata Tang Yuge. Lan Suanyu berkata, pilih saja. Di mana dia? Apakah asrama? Oke. Aku akan mengirimkannya kepadanya. Kamu bisa menungguku di asrama. Menggantung komunikasi, Lan Suanyu keluar dari studio penempaan dan berlari langsung ke arah asrama Yuan Hui Hui. Dia tidak perlu kembali ke asramanya untuk mendapatkan pakaiannya, itu di cincin nasib. Dia juga ingin melihat sekarang, setelah membuat pilihan, dia juga harus menerobos En Hui Hui yang asli. Tidak lama, ketika dia berlari ke pintu bekas asrama En Hui Hui, dia melihat Tang Yuge dengan gaun kuning panjang menunggu di sana. Tang Yuge melambai padanya, lewat sini. Kenapa kamu tidak masuk dan menungguku? Lan Suanyu bertanya-tanya, bukankah dia membuka pakaian? Tang Yuge sedikit tersipu. Melihatnya, Lan Suanyu tidak bisa menahannya, tapi bukan hanya Yuan En Hui Hui yang belum melihat penampilan pemalu Tang Yuge. Lan Suanyu juga sama. Yuge, kamu memerah sekali. Haha. Lan Suanyu tidak bisa menahan tawa. Tang Yuge memberinya mata yang higienis. Dia terlihat berusia kurang dari 18 tahun dan memiliki ketinggian lebih dari 1,99 meter.
Dia sudah menjadi seseorang yang merupakan rumput sekolah mutlak pertama di luar rumah sakit. Dia berkata, kamu pertama kali masuk dan panggil aku kalau dia berpakaian. Petik 2. Oke, Lan Xuanyu tidak lagi menggodanya, dan bergegas ke asrama Yuan Huihui. Ketika dia melihat Yuan Huihui, dia terkejut, dan menatap Yuan Huihui dari atas ke bawah. Brother Xuanyu. Yuan Huihui sekarang mengenakan handuk besar di pinggangnya dan menatapnya dengan wajah memerah. Jangan menatapku seperti itu, aku sedikit kosong. Lan Xuanyu tertawa, apa yang salah, betapa tampan. Aku harus cemburu, sudah waktunya untuk membuat pilihan. Namun, sekarang aku berpikir bahwa kamu menjadi begitu tampan seperti laki-laki, dan kamu akan menjadi perempuan seperti apa bentuknya. Apakah Anda menyesal? Petik 2. Yuan Huihui menggelengkan kepalanya, senang bisa menjadi anak laki-laki tanpa penyesalan. Apa gunanya menjadi seorang gadis, kecuali kamu tidak bersama Xiu, aku bisa memikirkannya, hehe. Lan Xuanyu berkata dengan marah, Anda memiliki kemampuan untuk berbicara dengannya di depan Anda. Dalam 2 tahun terakhir, semua orang terlalu sibuk, terutama dia telah menempa setiap hari dan setiap malam, dan dia dan rekan-rekannya telah berkumpul bersama untuk sementara waktu. Tapi semua orang tahu hubungan antara dia dan Bai Xiu. Lan Xuanyu mengeluarkan satu set seragam sekolahnya dan melemparkannya ke Yuan Huihui, ganti. Adikmu masih menunggu di luar. Yuan Huihui buru-buru berganti pakaian Lan Xuanyu, tingginya hanya sedikit lebih pendek dari Lan Xuanyu, tapi dia harus lebih kurus. Tapi mengenakan pakaian Lan Xuanyu nyaris tidak pas, jauh lebih kuat dari aslinya. Yuge, baiklah, masuk. Lan Xuanyu berteriak ke pintu. Tang Yuge lalu siran berjalan dari luar dan datang ke ruang tamu, di mana dia melihat Lan Xuanyu dan Yuan Huihui berdiri di samping satu sama lain, dan dia tinggal sebentar. Lan Xuanyu yang berambut hitam dengan mata yang cerah dan penampilan yang cantik membuat cemburu, tetapi dia jauh lebih cemburu daripada ketika dia remaja. Walaupun dia tampan, dia masih dipenuhi sinar matahari anak laki-laki. Rambut hijau gelap Yuan Huihui berdiri di sampingnya. Dia tidak kalah, temperamennya lembut, wajahnya adil, dan mata birunya yang indah memiliki godaan misterius. Telinga sedikit runcing, yang tidak diragukan lagi diwarisi dari garis keturunan elf. Berdiri berdampingan, itu benar-benar membuat orang merasa senang. Aku akan kembali dan membuat beberapa pakaian baru. Saudari, apakah Anda mengatakan bahwa sosok saya tidak akan berubah lagi? Yuan Huihui tidak melihat kilatan cahaya di mata Tang Yuge, dan menatap dirinya sendiri tanpa sadar. Perawakannya, Tang Yuge berkata, tidak seharusnya. Apakah inti jiwa Anda kohesif? Yuan Huihui berkata, sangat stabil. Ini kesuksesan alami. Lan Xuanyu berkata dengan terkejut, inti jiwa sudah selesai. Yuan Huihui mengangguk, setelah menembus 7 cincin, mereka terbentuk bersama. Lan Xuanyu menyentak, boleh aku bilang aku cemburu. Yuan Huihui tertawa, saudara Xuanyu, Anda berbeda dari kami. Bukankah Anda di puncak deringan keempat? Kapan Anda akan menembus deringan kelima? Lan Xuanyu tersenyum pahit, ayo kita selesaikan penempaan 2 set terakhir dari baju zirah 2 kata yang dibutuhkan untuk menempa. Itu hampir sama, diperkirakan akan ada setengah bulan lagi. Itu bisa sepenuhnya selesai. Tang Yuge berkata, bagaimana baju zirah 2 kata Anda sendiri? Lan Xuanyu berkata, Xiu juga membuatnya untukku. Sepertinya hanya helm terakhir yang bisa diselesaikan. Tang Yuge menghela nafas, Anda telah membayar terlalu banyak untuk semua orang dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penempaan selesai, Anda benar-benar harus menerobos dengan cepat. Kita semua menantikan untuk melihat kekuatan level cincin kelima Anda. Sejak Lan Xuanyu mengalahkan Seven Ring Soul Science dengan budidaya favoritnya, semua orang telah memahami bahwa kekuatannya tidak lagi sebanding dengan Soul Ring. Tidak ada perbedaan kecil dari guru jiwa normal. Namun, 2 tahun kemudian, Lan Xuanyu masih tetap di cincin keempat, yang agak terlalu lambat untuk diperbaiki. Dia akan lulus ujian, terutama pengadilan bagian dalam, tetapi jika dia adalah cincin keempat, dia benar-benar agak terentang sebagai kapten. Tapi dia tidak berani menerobos dengan mudah. Lagi pula, terobosannya tidak sama dengan yang lain, dan itu membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar. Pada saat yang sama, tubuhnya juga harus mampu menahan tabrakan kedua pembuluh darah ketika terobosan dibuat. Yang jahat itu berbahaya. Bab 805 Classmates Wishes.
Douala 4 The Ultimate Douala Volume 805 Chapter Classmates, Hearts dalam 2 tahun terakhir, berkat dua mata es dan api dan pemburu harta karun, dia mampu naik ke puncak ring keempat begitu cepat, sudah ada 4 sudah waktunya untuk bulan ini. Tidak cukup bagi Lan Xuanyu untuk mengumpulkan cukup banyak. Terobosan harus dilakukan di mata Shen Luoxing. Dia siap, kali ini bagi semua orang untuk pergi setelah penempaan logam dari baju besi 2 kata diperlukan. Sekarang tingkat penempaannya telah mencapai divisi penempaan tingkat 6. Penempaan roh seperti lengan dan jari, sehingga kecepatan penempaan telah meningkat. Tetapi sebelum lulus, itu harus di tingkat ini. Jika Anda ingin mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, Anda harus menunggu hingga pelataran dalam. Hui-hui menerobos ini adalah hal yang hebat. Sekarang kita memiliki beberapa dari mereka, 8 cincin besar, 7 cincin hui-hui memiliki inti jiwa, mungkin dan orang gila semuanya 7 cincin, puncak 6 cincin Qian Lei, Siu-Siu juga 7 cincin hanya itu yang saya tinggalkan, kali ini saya pasti akan membuat terobosan. Petik 2, Lan Xuanyu juga tahu bahwa jika waktu mengizinkan, ia harus puas beberapa saat sebelum mencoba menerobos. Ketika dia pertama kali menembus cincin keempat, dia menekannya untuk waktu yang lama, namun dia masih mengalami beberapa masalah ketika dia menerobos. Terobosan ini jelas lebih sulit daripada yang terakhir. Jika situasi sebelumnya dari cincin jiwa maju, setelah terobosan ini, 5 cincin jiwanya semua mungkin menjadi 100.000 tahun. Jika demikian, peningkatannya tidak sedikit. Nana juga mengingatkannya bahwa yang terbaik adalah menunggu lebih dari setahun sebelum menerobos. Tapi bisakah dia menunggu? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adalah mimpinya untuk diterima di pengadilan dalam negeri, dan dia juga berharap bisa memimpin lebih banyak pasangan untuk diterima bersama. Tidak realistis menghadapi kelulusan tahun ini. Tanpa latihan 5 dering, apa yang diambil untuk pelataran inti? Apa yang harus kita gunakan untuk memimpin mitra kita bersaing untuk generasi baru Shrek 7 Monsters? Karena itu, Lan Xuanyu telah mengambil keputusan dan harus membuat terobosan. Tentu saja, dia juga membuat banyak persiapan untuk ini. Akumulasi penanaman tidak cukup, jadi itu tergantung pada sumber daya. Yuan Enhui memandang Lan Xuanyu dan berkata, Brother Xuanyu, Anda harus membuat terobosan di bawah kondisi keamanan. Bahkan, ada kita semua. Anda telah membayar untuk seluruh kelas, dan itu harus kita sudah waktunya untuk membantu Anda. Oh, ya, ini untuk Anda. Sambil berbicara, Yuan Enhui menemukan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tentu tahu kotak ini, tapi dia membukanya tanpa sadar, dan di dalamnya ada lencana hitam, terbaring diam-diam di dalam. Lencana hitam, di mana Anda mendapatkannya? Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Lencana hitam Akademi Shrek bisa berbeda dari level sebelumnya. Ini tidak dapat ditukar dengan santai. Ini membutuhkan penyelesaian tugas yang sangat menonjol dan akumulasi yang cukup untuk memungkinkannya. Di tingkat lapangan luar mereka, hampir tidak mungkin untuk beralih ke lencana hitam. Yuan Enhui berkata, saya punya sepupu yang adalah presiden pengadilan dalam. Saya menggunakan lencana tingkat ungu yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun untuk bertukar dengannya. Terobosan Anda membutuhkan banyak sumber daya, yang merupakan hati saya. Tidak, ini sangat berharga, aku tidak bisa memintanya. Lan Xuanyu dengan datar menolak. Mata Yuan Enhui berputar merah, Saudara Xuanyu, Anda tidak pernah membayar kembali ketika Anda membantu kami. Dikatakan bahwa setiap orang harus berhutang terlebih dahulu, tetapi setelah bertahun-tahun, Anda tidak pernah meminta kami untuk mempostingnya. Belum lagi tanpa Anda, bagaimana kita dapat memperoleh begitu banyak keuntungan di tahun-tahun ini? Hanya jika Anda menerobos, dapatkah Anda memimpin semua orang lebih jauh, dan lebih banyak siswa dapat diterima di lapangan dalam? Anda harus menerimanya. Petik 2, Tang Yuge berkata, mari kita lakukan, Xuanyu. Kamu adalah pemantau kami dan pemimpin spiritual semua orang. Sekarang semua orang di kelas kecuali kamu sudah di atas cincin ke-6. Kamu pikir semua orang melihat apakah Anda masih nyaman dengan cincin keempat? Bukan hanya Hui yang memiliki niat ini, kita masing-masing memilikinya. Setiap orang telah memutuskan bahwa ketika Anda akan menembus cincin kelima, Anda harus memberi Anda hadiah secara kolektif. Kami siap memberi Anda ketika Anda akan membuat terobosan, tetapi mengingat bahwa Anda masih perlu melakukan pembelian dan persiapan, kami akan memberikannya terlebih dahulu kepada Anda. Hui ini terlalu berharga,
jadi dia sendiri yang memberi Anda, barang-barang orang lain ada di dalam. Inilah saya. Petik 2. Saat dia berkata, Tang Yuge membuka pemandu jiwa penyimpanannya, dan Lan Xuanyu terpana melihat bahwa dia telah mencurahkan banyak lencana tingkat ungu. Semuanya adalah lencana tingkat ungu. Sekilas, setidaknya ada 100 atau lebih, dan bahkan lebih. Untuk kampus luar Shrek College, ini adalah kekayaan mutlak. Apa yang kamu lakukan? Semua orang lulus dan membutuhkan sumber daya. Apa yang kamu lakukan untukku saat ini? Suara Lan Xuanyu sedikit bergetar. Tang Yuge berkata dengan suara yang dalam, semua orang telah meninggalkan apa yang mereka butuhkan untuk berlatih, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Faktanya, hanya lencana ini jauh lebih sedikit daripada yang Anda bayarkan untuk semua orang selama bertahun-tahun. Bahkan tidak cukup bagimu untuk memalsukan armor-armor 2 kata. Tapi inilah yang dapat dilakukan semua orang, dan akan ada lebih banyak di masa depan. Kami akan memberikannya kepadamu ketika kita memilikinya. Xuanyu, 33 Tianyi bukan milikmu, bukan kamu yang bisa memimpin semua orang ke puncak bersama-sama. 33 sayap langit adalah untuk kita semua, dan kamu harus membiarkan kami membayarnya. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Tang Yuge, Lan Xuanyu terdiam untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan, dia tertawa, dan diam-diam menaruh semua lencana di depannya ke dalam cincin nasibnya. Yah, aku menerima niat semua orang, tapi jangan berikan aku apapun sampai aku diterima di pengadilan dalam. Bahkan, aku lebih kaya dari yang kau kira. Lagi pula, penempaanku cukup menguntungkan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia memandang Yuan Enhui. Hui, apakah Anda ingin merayakan terobosan Roh Kudus? Yuan Enhui berkata dengan sedikit malu, tidak, biarkan aku menyesuaikan diri dengan situasi saat ini. Lan Xuanyu tertawa, kamu harus beradaptasi dengannya. Kamu tidak sama dengan sebelumnya. Kamu tidak bisa menggerakkan matamu dan menjadi merah. Yuan Enhui tersipu, Saudara Xuanyu. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, oke, pakaiannya ada di sini, tugas saya selesai, kakak dan kakak Anda akan berbicara sebentar, saya akan kembali ke penempaan, dan bergegas untuk menyelesaikan 2 set terakhir. Kemudian kita perlu mempersiapkan bekerja, siap untuk pergi ke Shen Luoxing. Petik 2. Lan Xuanyu pergi dulu, dan Tang Yuge telah kembali ke kedamaian saat ini. Yuan Enhui berkata, saudari, apakah Anda pikir Brother Xuanyu telah terlalu menekan dirinya sendiri? Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak sama dengan kita. Dia sudah menjadi Tianjiao dari generasi ini yang diakui oleh perguruan tinggi. Dia adalah pewaris masa depan sekolah kehidupan. Tanggung jawabnya secara alami lebih besar daripada kita. Meskipun saya tidak tahu apa itu seni bela diri, hampir pasti bahwa jika dia dapat menembus langkah demi langkah di masa depan, dia pasti akan lebih kuat dari yang kita pikirkan. Petik 2. Jika kita mengatakan bahwa tujuan kita adalah untuk menembus tingkat dewa, maka tujuannya mungkin adalah tingkat super dari tingkat ke-11. Jika dia bisa menembus cincin kelima kali ini, kita harus dapat melihat beberapa. Setiap terobosan adalah transformasi sejati. Petik 2. Yuan Enhui mengangguk dan berkata, saya juga melihat ke depan untuk melihat saudara lelaki Xuanyu menerobos. Dia akan membimbing kita semakin jauh. Terobosan asli Enhui membuat suasana hati Lan Xuanyu sangat baik. Dalam perjalanan kembali ke studio penempaan, ia bahkan menyanyikan lagu Le Gongxi. Setelah misi petarung langit selesai, hidupnya menjadi semakin sibuk, berbagai kultivasi dan pemalsuan mengisi hampir seluruh waktunya. Nana masih datang sebulan sekali untuk memberinya petunjuk. Tetapi di tingkat ring road keempat, Lan Xuanyu telah menguasai kemampuannya sendiri dengan sangat baik. Ada sedikit ruang untuk perbaikan. Bab 806 Provocation. Dia pergi ke ASN Fire dengan mata bermata 2 kali kemudian, setiap kali dengan peningkatan dan bantuan yang cukup besar. Mampu mencapai level 49 beberapa bulan yang lalu berkaitan erat dengan perolehan es dan api. Air kekacauan yang disintesis oleh hewan pemburu harta karun telah membantu meningkatkan kebugaran fisik Lan Xuanyu. Ini juga salah satu alasan mendasar kepercayaannya untuk menembus 5 cincin. Hal berikutnya yang harus dihadapi adalah ujian kelulusan. Setelah sekitar 3 bulan, ujian kelulusan akan datang. Pemeriksaan kelulusan pengadilan luar Shrek College dan pengadilan dalam adalah hal yang sama. Secara umum,
Selama para siswa di rumah sakit asing memiliki karakter yang baik dan memiliki baju tempur 2 kata, mereka hampir pasti akan diizinkan untuk lulus dari rumah sakit asing. Latihan Six Ring Soul Emperor bukanlah aturan yang kaku. Lagi pula, tidak banyak yang dapat memiliki baju besi 2 kata yang belum menembus ke cincin ke-6. Yang paling penting tentang hasil ujian kelulusan adalah apakah mereka bisa diterima di pengadilan dalam. Pengadilan dalam akan menetapkan garis skor untuk memilih lulusan dari pengadilan luar. Lan Xuanyu dapat yakin tanpa menebak, ujian kelulusan mereka di kelas eksperimen ini jelas jauh lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Inilah sebabnya dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya dia harus dirawat di pelataran dalam dirinya sendiri, dia juga berharap untuk membawa sebanyak mungkin mitra ke halaman dalam. Sekarang ke-33 teman sekelas Tianyi mereka semuanya Sky Fighters tingkat 2. Tapi itu tidak terlalu jauh dari lantai 3. Ini terutama karena seleksi Lan Xuanyu nanti dalam misi Sky Fighter kurang sulit untuk memastikan penyelesaian mutlak. Perguruan tinggi itu tidak memberitahu mereka tentang rencana masa depan untuk Tianyi ke-33, tetapi hanya mengatakan kepada mereka bahwa mereka yang belum dimasukkan ke pengadilan dalam juga dapat memasuki Tangmen. Tentu saja, mereka juga dapat memilih jalan keluar sendiri. Kelas ini dibahas secara khusus. Kemudian tanpa kecuali, semua orang memilih untuk bersama. Ini bukan hanya tentang perasaan, ini tentang minat. 33 kelompok Tianyi telah memungkinkan semua orang untuk berlatih lebih cepat dari imajinasi mereka, dan memiliki lebih banyak sumber daya dari Shrek Chollege dan Tangmen. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan teman sekelas, tidak ada yang lebih baik dari ini. Untuk kelas eksperimen mereka, Shrek Academy tidak pernah dipublikasikan, dan selalu rahasia. Bahkan siswa asing di kelas bawah tidak tahu banyak tentang mereka. Lan Xuanyu sedang berjalan maju, embusan angin tiba-tiba datang, dan sesosok berlari ke arahnya dengan cepat. Dengan matanya menyipit, Lan Xuanyu bisa melihat dengan jelas bahwa dia adalah seorang siswa asing yang tinggi yang tidak mengenalnya. Jelas dia kelas bawah, tanpa sadar memberi jalan, siap untuk menghindari yang lain. Namun, kecepatan siswa telah meningkat tajam, dan dia melihatnya di depan Lan Xuanyu. Suexi, hati-hati. Lan Xuanyu mengangkat tangannya di depannya, dan sebelum sisi lain hendak menyentuh dirinya sendiri, dia sedikit menjentikkan sambil memutar tubuhnya setengah jalan. Kemudian sosok murid di luar halaman itu menyimpang, dan arah kemajuan tiba-tiba berubah sedikit. Dia bergegas ke samping, dan Lan Xuanyu tidak tertabraknya. Bagaimana kamu berjalan? Mata siswa laki-laki itu memerah, dan dia merengut sebelum berdiri diam. Lan Xuanyu tercengang. Kampus luar Akademi Shrek menempati area yang luas, tetapi para siswanya kurang dari 200 orang, jadi tidak banyak siswa lain pada umumnya. Dia tidak pernah berkonflik dengan siapapun di kampus selama lebih dari 5 tahun sejak dia masuk sekolah, dan jelas bahwa pihak lain telah memukul dirinya sendiri. Mengapa orang jahat ini menuntut? Pada titik ini, anak laki-laki itu berdiri dengan kokoh, dan bergegas ke Lan Xuanyu tanpa ragu, meraih bagian depan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, mengangkat tangan kanannya, menghalangi telapak tangan lawannya, meraih tangannya, dan Sen berkata, "Murid, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan di akademi. Selain itu, kamu hanya dengan sukarela menabraknya. Kamu mencari kematian." Bocah itu mengabaikan matanya dan memerah, tetapi itu tampak seperti Qian Lei ketika dia memasuki kondisi haus darah. Pada saat ini, tangannya ditangkap oleh Lan Xuanyu, seolah jatuh. Tampaknya tidak bisa masuk ke tang besi besar. Dalam kemarahan, dia segera melepaskan roh bela dirinya. Sebuah lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, dan dalam waktu singkat, lingkaran cincin 5 jiwa muncul, yang sebenarnya adalah raja dari 5 cincin jiwa. Dengan keluarnya Wu Hun, telapak tangannya tiba-tiba menjadi lunak, lemah dan tanpa tulang, dan ada perasaan licin, yang sebenarnya berada di luar jangkauan Lan Xuanyu. Tubuh seluruh orang bergetar seperti gelombang, dan kemudian menepuk kedua tangannya di dada Lan Xuanyu pada saat yang sama. Kali ini perubahannya sangat cepat, dan cincin jiwa kedua lawan langsung menyala. Kepribadian Lan Xuanyu relatif ringan, ia biasanya bergaul dengan semua orang, tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki temperamen. Ia adalah pemimpin pasukan kelas eksperimen Star Wars dan sayap pertama dari 33 sayap langit. Dia mungkin bukan yang terkuat di lapangan luar, tapi jelas yang paling menarik di antara para siswa. Menghadapi provokasi terus-menerus dari lawan, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah.
Tanpa melepaskan Wu Hun, maju selangkah dengan kaki kanannya dan langkah di tanah. Tiba-tiba, bocah laki-laki di depannya hanya merasa bahwa siswa lelaki yang cantik dan berlebihan di depannya tiba-tiba berubah, dan sebuah gas dahsyat yang tak terlukiskan keluar dari orang lain. Seolah-olah dia tidak sendirian, tetapi seekor binatang buas. Dengan satu kaki di tanah, seluruh bumi tidak bisa menahan gemetarannya. Di gemuruh yang sengit, bocah itu hanya merasa bahwa daerah sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi warna emas, dan tubuhnya bangkit langsung dari tanah ke tanah. Di tanah, 8 naga emas diangkat untuk mengelilingi bocah itu. Tanpa menyerangnya, ia dipenjara, dan Wu Hun ditekan langsung ke dalam tubuhnya. Tanah injakan ini berasal dari ajaran Le Gongzi, tepat ketika Lan Xuanyu pertama kali melihat Le Gongzi menghancurkan kapal perang di ruang angkasa di kapal perang, dan Jinlong mengguncang tanah. Tentu saja, dia jauh dari latihan Le Gongzi, tetapi dengan stimulasi darah yang terus-menerus, kekuatan darahnya lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak, ditambah dengan lonjakan kebugaran fisik, langkah ini, Jinlong goyangkan tanah untuk dapat bersaing dengan siswa ini. Lan Xuanyu melangkah keluar, rumput biru perak berlapis emas langsung terjerat pada orang lain, menjeratnya dengan erat, dan bocah itu hanya merasakan isap dari rumput biru perak berlapis emas. Sangat lembut sehingga tidak membutuhkan banyak usaha. Rumput biru perak berlapis emas Lan Xuanyu tidak hanya dapat memperkuat darah orang lain, tetapi juga mengupas darah orang lain. Sepertinya, aku akan membawamu ke departemen pengajaran. Suexi, kamu telah melanggar aturan sekolah. Wajah Lan Xuanyu tersenyum lagi, dan bocah itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu dengan marah. Biru kemasan Silvergrass berlari di bar, membungkus mulutnya, dan menekan suaranya kembali. Lan Xuanyu tidak ingin mendengarkan orang memarahi dirinya sendiri. Bagaimana siswa ini berurusan dengan itu adalah masalah bagi perguruan tinggi. Dia mengangkatnya dengan ombak, seolah memegang sedotan, dan berjalan menuju tempat mengajar. Bocah itu bahkan tidak bisa berjuang, tubuhnya lemah, bertahap, dan dia merasa gemetar. Penindasan garis keturunan terlalu besar. Pada saat ini, 7 atau 8 orang di kejauhan mengejar dari arah yang berlari anak itu sebelumnya. Sekilas, ketika dia melihat bocah yang dibawa Lan Xuanyu, seseorang tiba-tiba berseru dan dengan cepat mengejar Lan Xuanyu. Senior, tolong tetap di sini. Srek Chol Lege memiliki nilai berbeda pada lencana sekolah dengan nilai yang berbeda. Sebelumnya, bocah itu marah dan tidak menyadarinya sama sekali, tetapi 7 atau 8 orang yang mengikutinya mabuk. Sekilas, dia melihat lambang Akademi Srek di dada Lan Xuanyu mewakili tanda kelas 6. Lan Xuanyu berhenti dan mendapati bahwa mata beberapa orang yang mengejarnya stagnan pada anak laki-laki di tangannya, dan tentu saja mereka saling kenal. Kenapa, siswa, anak perempuan? Apakah ada yang salah? Tanya Lan Xuanyu. Dipimpin oleh seorang gadis, dia terlihat sangat cantik, mengenakan seragam perguruan tinggi Srek hijau, dengan bersemangat berkata, "Senior, mengapa kamu mengikatnya? Dia adalah teman sekelas dari kelas kita." Bab 807 Doubt About Long Yuanxing. Lan Xuanyu berkata, dia baru saja menabrak saya dan menawarkan untuk mengambil inisiatif. Anda tahu, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kampus. Dia melanggar aturan sekolah. Saya akan mengirimnya ke departemen pengajaran. Senior, jangan. Gadis itu berseru, tetapi beberapa yang lain melangkah maju dan mengelilingi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu langsung senang, apa yang terjadi hari ini? Apakah anak-anak sekolah dan gadis-gadis ini mencoba memberontak? Apa maksudmu? Lan Xuanyu masih bertanya sambil tersenyum. Gadis itu berkata dengan lembut, "Maaf, teman sekelasku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jadi aku mengambil kebebasan untuk menabrakmu, dan melihat apakah kamu bisa membiarkan orang dewasa melupakan penjahatnya. Biarkan dia pergi." Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa untuk memasukkannya. Tapi melihat lencana sekolah Anda juga seorang siswa tahun keempat. Di tahun keempat Srek, perguruan tinggi mengajarkan Anda tidak hanya peningkatan kekuatan, tetapi juga bimbingan karakter. Anda perlu diketahui bahwa di Srek, karakter siswa selalu menjadi prioritas utama. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang saya hari ini karena suasana hatinya yang buruk. Lalu, di masa depan, jika dia lulus dari Srek, akankah dia membuat marah orang lain? Jika tidak hari ini, setelah mempelajari pelajaran itu, apa yang akan terjadi ketika dia lulus dari perguruan tinggi di masa depan? Jadi, saya tidak bisa melepaskannya.
Ini bertanggung jawab kepadanya. Bagaimana mengkarakterisasi itu adalah masalah Departemen Pengajaran. Petik 2. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi sedikit sulit untuk dilihat, dan orang-orang di sekitarnya menunjukkan kemarahan, tetapi mereka benar-benar ingin mengambil gambar, tetapi dihentikan oleh tangan gadis itu. Senior, maaf, saya minta maaf kepadanya untuk Anda, hari ini benar-benar situasi yang istimewa. Kita semua dalam suasana hati yang sangat buruk. Anda di sini dan Anda harus tahu Mrs. Skyfighter. Kami baru saja kembali dari Mrs. Skyfighter. Teman sekelas kami yang lain, seperti dia, datang dari langit. Teman sekelas Dosing meninggal karena cedera. Itulah sebabnya suasana hatinya sangat buruk. Teman sekelas itu mati untuk melindunginya. Dia menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Maafkan aku. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membungkuk dalam-dalam ke Lan Xuanyu. Senyum di wajah Lan Xuanyu menghilang, dan dia berkata dengan positif, sayang sekali, aku mengerti suasana hatimu sekarang. Aku juga mengerti suasana hatinya. Namun, sebagai penguasa jiwa, kita memiliki banyak kemampuan di luar orang biasa. Jika kita sendiri perilakunya diatur oleh emosi, jadi apa yang harus dilakukan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah? Kita tidak bisa melampiaskan emosi kita pada orang asing karena apa yang kita temui sendiri. Benar. Petik 2. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi dingin, dan seorang anak laki-laki di sebelahnya dengan marah berkata, mengapa kamu begitu impersonal? Bukankah kamu punya teman sekelas yang terluka selama misi Skyfighter? Lan Xuanyu berkata dengan ringan, tidak. Segera setelah pernyataan ini dibuat, beberapa orang di sekitar tiba-tiba marah. Menurut pendapat mereka, ini hanyalah provokasi Lan Xuanyu. Untuk sementara waktu, 4 orang tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan segera melepaskan semangat bela diri mereka. Hentikan, jangan lakukan itu. Gadis itu, menuju, berteriak dengan tajam. Yang lain tampak lebih yakin padanya dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Gadis muda itu menggigit bibir bawahnya dengan ringan, memandang Lan Xuanyu, dan kemudian menatap bocah itu di tangannya. Dia menginjak dan berkata, kalian semua kembali dan beritahu guru itu sesegera mungkin. Minta guru untuk datang ke Departemen Pengajaran. Senior, lalu apakah saya tetap bisa pergi dengan Anda ke Departemen Pengajaran? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, alam tidak apa-apa. Siswa, saudari, saya menyarankan Anda untuk tenang. Misi Skyfighter adalah ujian penting bagi kami. Tes ini tidak hanya kekuatan, ketahanan, tetapi juga mentalitas. Jika Anda tidak dapat melewati level ini, maka Anda tidak akan memenuhi syarat untuk lulus dari Shrek. Petik 2. Di mana siswa kelas 4 di sekitarnya mendengarkannya saat ini, ada kecenderungan untuk ingin maju. Gadis itu berada di depan Lan Xuanyu, mendorong teman-teman sekelasnya satu persatu, dan menarik lengan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyesalkan dalam hatinya bahwa dia benar-benar bersimpati dengan pertemuan saudara-saudari yang lebih muda ini. Fakta bahwa Skyfighter terbunuh dalam pelaksanaan tugas tidak terlalu banyak, karena dalam pelaksanaan awal tugas, secara umum, perguruan tinggi masih memiliki guru untuk melindunginya secara diam-diam. Siswa kelas 4 ini seharusnya mengalami keadaan khusus sebelum seseorang meninggal. Gadis itu menarik Lan Xuanyu keluar dan berjalan ke tempat mengajar. Setelah berjalan selama beberapa menit, dia menyadari bahwa dia juga memegang lengan Lan Xuanyu, wajahnya memerah, dan dia dengan cepat melepaskannya. Dia menoleh untuk melihat Lan Xuanyu, baru kemudian menyadari bahwa penampilan senior itu sangat tampan. Setelah sekilas pandang, dia berkata, senior, namaku Li Xueying. Apakah kamu belum bertanya? Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, tahun 6, Lan Xuanyu. Xuemei, kamu sangat tenang. Kamu tidak membiarkan hal-hal meningkat. Itu bagus. Li Xueying hanya merasa bahwa senior di depannya, yang jelas tidak jauh lebih tua dari dirinya, berbicara dengan gaya kuno, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memelototinya, dan berkata, bagaimana jika mereka baru saja menindahmu barusan? Lan Xuanyu berkata tanpa ragu, itu wajar untuk mengajar bersama. Karena mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka, mereka bukan siswa yang berkualitas. Mereka perlu dididik lagi. Li Xueying tidak bisa tidak mengeluh, senior, Anda benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Apakah tidak mungkin bagi Anda untuk mempersiapkan mengajar setelah lulus? Lan Xuanyu tertawa dan berkata, itu tidak benar. Aku hanya ingin mengganti seragam sekolahku dari hijau menjadi merah. Seragam sekolah merah khusus untuk para murid di halaman.
Ketika Li Sueying pindah, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Lan Xuanyu. Ini juga tujuan dari hampir semua siswa Akademi Shrek. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi padamu, tetapi beberapa teman sekelasmu meninggal dalam misi Skyfighter? Lan Xuanyu bertanya dengan bingung. Setelah mendengar pertanyaannya, lingkaran mata Li Sueying tiba-tiba menjadi merah. Kami berada di Dragon Star dan sedang dalam misi membunuh Yuanlong. Semuanya baik-baik saja, tapi kami menemukan sebuah gua. Pada saat itu, Wu Ziqian dan Wang Xiaoyi masuk menjelajahi. Ada kecelakaan. Petik 2. Long Yuanxing. Setelah mendengarnya mengatakan nama ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, karena ketika mereka melakukan misi Skyfighter, misi pertama juga dipilih oleh Long Yuanxing. Sudah lebih dari setahun, dan saya tidak pernah berharap bahwa kelompok adik-adik ini juga akan memilih Long Yuanxing. Kami juga memulai dengan misi bintang Long Yuan tahun itu, dan juga menemui sumber binatang naga pada saat itu. Apa yang terjadi padamu di gua itu? Selain itu, Lan Xuanyu menurunkan bocah yang dibawanya. Tidak diragukan lagi, ini pasti salah satu dari Wu Ziqian dan Wang Xiaoyi. Rumput emas dan perak biru ditarik, dan bocah itu berdiri dengan lemah, bernapas untuk sementara waktu sambil berjongkok di tanah. Matanya tidak lagi memerah pada saat ini, tetapi wajahnya masih jelek. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Hanya kemudian, otaknya kosong, seolah-olah dia telah melupakan banyak hal. Wang Xiaoyi ada di depan, aku di belakang, kita tampaknya melihat sesuatu, tetapi kita dengan cepat diserang. Petik 2, Yuanlong menyerangmu, tanya Lan Xuanyu. Wu Ziqian menggelengkan kepalanya, saya tidak ingat, saya tidak tahu mengapa, saya tidak ingat. Li Sueying berinteraksi, kami menunggu di luar selama 10 menit, dan kemudian tiba-tiba mereka meledak. Kemudian Wang Xiaoyi berteriak untuk membiarkan semua orang melarikan diri, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Matanya melebar, dan kemudian dia koma. Saat itu kami menemukan bahaya dan dengan cepat berlari kembali ke pangkalan bersama mereka berdua. Petik 2, Lan Xuanyu mengerutkan kening, menatap Wu Ziqian dan berkata, apakah kamu tidak ingat sama sekali? Wu Ziqian berkata dengan datar, merah sekali, saya ingat itu. Kekuatan mental Lan Xuanyu berfluktuasi, merasakan perubahan Wu Ziqian, hatinya sedikit bergerak. Wu Ziqian ini tampaknya benar-benar terstimulasi secara mental. Bukan hatinya yang menyerang dirinya sendiri sebelumnya. Bab 808 Inventory Savings. Dia menoleh ke Li Sueying dan bertanya, apakah Anda melaporkan ini kepada militer dan kemudian pergi untuk menyelidiki? Li Sueying mengangguk dan berkata, aku punya laporan, dan aku akan menyelidikinya. Tapi kita tidak bisa menemukan gua itu lagi ketika kita kembali. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, apakah Long Yuan Star? Yuanlong itu memiliki sedikit kebijaksanaan, tetapi mereka memiliki kekuatan serangan yang kuat. Pada awalnya, mereka memiliki banyak keuntungan pada bintang Long Yuan. Long Yuan Jin dan Long Yuan Jing dapat membawa kekayaan besar. Secara khusus, Long Yuan Jing telah menerima perhatian besar dari pemerintah federal. Bagaimana situasi Long Yuan Star sekarang? Mengapa kamu memilih untuk melakukan misi di sana? Tanya Lan Xuanyu. Li Sueying berkata, jumlah naga sumber dari Dragon Source Star tampaknya semakin meningkat. Itu relatif mudah dan bermanfaat dalam misi Skyfighter. Jadi hampir semua orang akan memilih ini. Mereka juga dapat mengambil tugas tim. Naga sumber itu jumlahnya sangat besar, dan keuntungan dari berburu sangat kecil. Dalam misi Skyfighter tingkat ketiga, bahkan Akademi merekomendasikan kami untuk menyelesaikan ini, dan kami pergi. Namun, Wang Xiaoyi tidak menemui kemalangan. Petik 2, Lan Xuanyu mengerutkan kening dan menatap Wu Ziqian, pikirkan lagi dan lihat apakah Anda dapat mengingat situasi di beberapa gua. Mungkin Anda perlu kenang-kenangan untuk balas dendam Anda. Wu Ziqian mengerutkan kening, berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memegang tangannya di kepalanya dan mengerang kesakitan. Oke, jangan pikirkan itu. Li Sueying bergegas maju dan memeluknya, menenangkan emosinya. Lan Xuanyu menghela nafas dan berkata, oke, jangan terlalu banyak berpikir. Saudaraku, bawa murid ini ke rumah sakit. Kurasa dia tidak perlu pergi ke departemen pengajaran. Emosinya harus terpengaruh. Stimulus kejadian ini harus menjadi stimulus kuat yang menyebabkan amnesia intermiten dan trauma. Pergi ke ruang medis untuk perawatan yang baik.
Pastikan untuk menunggu stabilitas emosinya sebelum kembali ke kelas. Petik 2. Tidak perlu pergi ke departemen pengajaran sekaligus. Li Suiying segera sangat gembira dan buru-buru berkata, terima kasih senior. Li Suiying membawa Wu Ziqian pergi. Lan Xuanyu merenungkan bagian belakang keberangkatan mereka, dan tidak bisa menahan untuk mengingat apa yang terjadi pada mereka ketika mereka berada di Long Yuan Star. Semua catatan resmi mengatakan bahwa Yuan Long hanya memiliki naluri memerangi dan tidak memiliki kebijaksanaan. Tapi dia juga ingat dengan jelas perubahan di antara mata dari sumber mata naga yang sangat besar yang dia lihat. Apakah itu mungkin bagi makhluk tanpa kecerdasan? Tetapi naga sumber itu memang konyol dan konyol, terus-menerus dilahirkan sendiri, mati, dan kemudian dibangkitkan untuk meregenerasi kristal sumber naga. Bagi federasi, ini seperti bank energi yang diproduksi sendiri. Pemerintah federal sangat mementingkan hal ini. Jika bukan karena saudara-saudari yang lebih muda hari ini, situasi Lan Xuanyu tentang Long Yuanxing telah memudar di dalam hatinya. Lagi pula, mereka hanya dapat menyelesaikan misi Skyfighter 3 tingkat ini sekali. Tapi mendengarkan deskripsi mereka hari ini, Lan Xuanyu memperbarui sedikit minat pada situasi Long Yuanxing. Seminggu kemudian, Lan Xuanyu akhirnya menyelesaikan logam langka penempaan semua teman sekelas, dan memberikan set logam langka terakhir ke teman sekelasnya. Waktu yang tersisa harus cukup bagi mereka untuk membuat baju besi 2 kata. Menyelesaikan tugas ini juga membuatnya sangat lega. Pada saat yang sama, sudah waktunya baginya untuk bersiap pergi ke Sun Luoxing untuk membuat terobosan. Duduk di lantai ruang meditasi asrama, Lan Xuanyu menaruh tabungannya selama bertahun-tahun dari lingkaran nasib. Jika ada siswa asing yang melihat adegan ini, mereka akan terkejut untuk menambahkannya. Semua adalah lencana Shrek di atas tingkat ungu. Bukannya Lan Xuanyu tidak mendapatkan lencana kuning, tetapi ia mengubah lencana kuning menjadi ungu. Ada 3 lencana tingkat hitam, 1 dari guru Tang Zhenhua, 1 dari Yuan Enhui, dan 1 yang ditukar Lan Xuanyu sendiri dengan lencana dan jasa tingkat ungu. Ketiga lencana hitam ini tidak diragukan lagi adalah asetnya yang paling berharga. Selain itu, ia memiliki lebih dari 500 lencana tingkat ungu. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan kekayaan besar. Zheng Longjiang, seorang pemuda yang jujur pada saat itu, dapat dianggap sebagai pencari nafkah kecil, tetapi dibandingkan dengan Lan Xuanyu, seorang pandai besi 6 tingkat, ia masih memiliki celah besar. Ini juga merupakan alasan mengapa Lan Xuanyu memalsukan logam langka armor 1 kata dan 2 kata untuk para siswa. Nilai logam palsu ini juga tinggi di Shrek. Adalah logam terbaik untuk membuat baju zirah 2 kata. Sebagian besar uang di depan Lan Xuanyu ditukar dengan penjualan logam palsu. Lan Xuanyu menghitung kekayaan bersihnya, 3 lencana tingkat hitam, 526 lencana tingkat ungu. Selama lebih dari setahun, dia belum makan makanan enak. Kehadiran hewan pemburu harta karun sudah cukup untuk membantunya mengidentifikasi semua jenis harta yang layak diambil, dan itu tidak akan menyebabkan gangguan pencernaan. Jangan menatapnya tanpa deringan kelima, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada saat ia memasuki deringan keempat. Masih ada 2 tetes esensi kehidupan setingkat Tuhan dalam harta karunnya yang paling berharga. Hal ini dapat menyelamatkan nyawa, dan itu adalah kartu Hall Lan Xuanyu yang harus dia pecahkan melalui dering kelima. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menggunakan uang itu di kantor pertukaran perguruan tinggi untuk menggantinya dengan harta karun alami yang cocok untuk penggunaannya sendiri, sehingga dia dapat mengambilnya pada waktu terobosan. 3 bulan sebelum ujian kelulusan, Lan Xuanyu mengundang dirinya untuk liburan sebulan selama perjalanan Shen Luoxing. Pada kelas 6, pengajaran di kampus sebenarnya sangat longgar, lebih tergantung pada siswa sendiri untuk membuat penyesuaian akhir untuk menghadapi ujian kelulusan akhir. Karena itu, setelah Lan Xuanyu meminta cuti, itu mudah disetujui. Mereka tidak hanya menantikan ujian kelulusan, bahkan para guru juga menantikan hasil bagus apa yang akan mereka dapatkan dalam ujian kelulusan akhir kelas eksperimen Star Wars ini. Setelah melakukan inventarisasi asetnya, Lan Xuanyu mengembalikannya langsung ke pusat pertukaran. Dia jelas merupakan pelanggan tetap di kantor pertukaran khusus, dan dia adalah pelanggan besar mutlak, bahkan dengan diskon. Dia naik lift dan datang ke tempat yang akrab ini sebelum dia memasuki pintu dan seorang gadis muda menyambutnya. Gadis itu bukan orang lain, itu adalah Bai Xiuxiu. Yah, hal yang baru saja muncul. Sudah siap? Bai Xiuxiu berkata kepadanya dengan suara rendah.
Setiap siswa harus bekerja keras untuk lencana Shreknya. Setelah menyelesaikan misi Skyfighter, Bai Xiuxiu berlomba untuk menjadi staf layanan dari pusat pertukaran khusus. Inilah yang Lan Xuanyu berikan padanya. Pusat pertukaran khusus tidak begitu sibuk dan tidak mempengaruhi kultivasinya. Pada saat yang sama, ada banyak hal baik di sini, dan napas dari berbagai harta alam juga dapat menyehatkan orang. Penghasilannya juga lumayan bagus. Setelah 1 bulan, saya dapat memiliki lencana ungu. Jika Anda menambahkan komisi, akan ada lebih banyak. Komisi pembelian pelanggan besar Lan Xuanyu secara alami bukan jumlah yang kecil, dan lemak dan air tidak mengalir ke ladang orang luar, tentu saja mereka harus lebih murah. Dibandingkan dengan lebih dari setahun yang lalu, Bai Xiuxiu tampaknya tidak banyak berubah, tapi wajahnya lebih cantik, pesona gadis itu menjadi lebih dan lebih penuh, dan sosoknya lebih sempurna. Rambut panjang biru gelapnya akan memancarkan ungu samar di bawah cahaya, dan seluruh orang itu sedikit misterius dalam dingin. Meski sangat indah, ada perasaan bahwa orang tidak masuk. Dibandingkan dengan dia, perubahan Lan mungkin jauh lebih besar. Di masa lalu, Lan mungkin terlihat lebih keren darinya, tetapi dengan fusi dengan angsa Zamrud dan Brigit, temperamen Lan mungkin perlahan melunak, yang memiliki semacam perasaan seperti Mu Chun Feng di depannya. Oke, bawa aku. Lan Xuanyu secara alami menarik tangan Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu melepaskan tangannya, aku sedang bekerja, jangan macam-macam denganmu. Lan Xuanyu tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Bai Xiuxiu ke dalam. Bab 809 Preparation Before Departure. Hubungan mereka berdua sangat dikenal oleh para siswa. Tapi mereka berdua selalu emosional dan kasar. Tidak ada langkah lebih lanjut. Hubungan antara pria dan wanita tidak dipilih. Meskipun mereka tidak berbicara satu sama lain, mereka semua memiliki harapan di hati mereka, dan mereka akan berbicara tentang pria dan wanita setelah memasuki pengadilan dalam di masa depan. Sekarang mereka semua muda, mereka akan mencoba yang terbaik untuk memasuki pelataran dalam sebelum mereka berbicara. Mengikuti Bai Xiuxiu ke kantor pertukaran khusus, dan tiba-tiba napas segar datang. Kekuatan mental Lan Xuanyu lebih kuat dari sebelumnya, dan perasaan vitalitasnya secara alami lebih akut. Saya langsung merasakan vitalitas yang kuat di sini. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, pemburu harta muncul dari dahi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, Xiao Bao, kamu bisa memilih. Menurut kisaran harga yang kami mampu. Tidak masalah jika kamu menghabiskannya selama ini. Tidak ada yang lebih penting daripada terobosan, esensi kehidupan Allah masih dapat digunakan tanpanya. Sebisa mungkin, andalkan kekayaan alam lainnya untuk menumpuk. Oke, Tuan, serahkan padaku. Pemburu harta karun itu langsung keluar dari dahi Lan Xuanyu. Dibandingkan dengan lebih dari setahun yang lalu, tubuhnya jelas lebih padat, dan bahkan 3 rambut kuning telah tumbuh di kepalanya, yang terlihat sangat lucu. Hidung babi itu bergerak dan langsung terbang ke dalam. Lan Xuanyu mengikutinya, dan Bai Xiuxiu sedang bersiap untuk merekam. Tuan, meskipun tidak ada yang istimewa, tetapi selama itu dihasilkan oleh pohon keabadian, kita semua membutuhkannya. Pohon keabadian adalah sumber sejati planet ini dan itu sendiri adalah ilahi. Ada sesuatu di dalamnya yang berspesialisasi di dalamnya. Napas ilahi. Sama seperti mengapa air danau Poseidon sangat membantu, itu bukan hanya masalah vitalitas, tetapi karena tingkat kehidupan. Petik 2. Vitalitas Shen Luoxing tidak kalah dengan ini, tetapi tingkat kehidupannya tidak sebagus itu. Karena itu, kita masih fokus pada hal-hal yang dihasilkan oleh pohon abadi. Nah, semua buah-buahan yang berbuah ini semua dibutuhkan. Aku akan melakukannya untukmu nanti ke dalam jus buah. Petik 2. 6 buah tanpa akhir. Semua barang ini setinggi langit di luar. Tentu saja, jumlah lencana yang diperlukan di dalam Shrek Academy tidak sedikit. Oh, ini cukup bagus. Ini benar-benar ada semanis Stargrass. Meskipun usianya tidak cukup, saya bisa mengolahnya dan menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun tidak bisa mencapai level 100.000 tahun, tidak apa-apa. Petik 2. Lan Xuanyu melihat lebih dekat pada rumput hitam adas bintang 30.000 tahun, harganya 25 lencana tingkat ungu. Sangat mahal, sangat mahal. 25 lencana tingkat ungu sudah cukup untuk membeli rudal anti-material. Pemburu harta karun tidak berhenti, sangat jelas tentang berapa banyak aset yang dimiliki Lan Xuanyu. Setelah beberapa saat, saya menghabiskan lebih dari 300 lencana tingkat ungu. Itu saja, Tuan,
Tidak ada lagi yang layak dibeli. Pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan kembali. Lan Xuanyu berkata, apakah ini cukup untuk terobosan saya? Binatang pemburu harta karun berkata, jika Anda akan menggunakan esensi tingkat dewa, jika Anda tidak ingin menggunakannya, maka kami membutuhkan setidaknya satu harta berusia 100.000 tahun yang sebenarnya. Tidak di sini. Hati Lan Xuanyu bergerak, tentu saja, dia tidak ingin menggunakan esensi kehidupan tingkat dewa. Namun, 100.000 tahun harta surga dan bumi, ia mendengar bahwa hanya pengadilan bagian dalam yang memilikinya. Oke, itu saja. Aku meminta guruku untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan Tian Cai di Bao yang berusia 100.000 tahun dari halaman dalam. Jadi menurutmu apa yang paling cocok untukku? Lan Xuanyu bertanya. Binatang pemburu harta karun berkata, jika Anda suka, itu haruslah 100.000 tahun Kiongtong Kiutong. Kiongtong Kiutong memiliki manfaat besar bagi tulang dan meridian. Ini dapat membantu Anda melindungi tubuh Anda dalam proses terobosan. Dengan itu, terobosan harus menjadi ini lebih stabil. Tentu saja, jika Anda menambahkan aprikot yang hangus, Jiaoshu dan Blackgrass segi 8 yang berumur 100.000 tahun, itu yang terbaik. Menambahkan ketiga abadi yang berusia 100.000 tahun ini bersama-sama, saya dapat menjamin bahwa tidak ada masalah. Petik 2. Mulut Lan Xuanyu ditarik, apalagi keberadaan kampus, kuncinya adalah kita mampu membelinya. Dia juga telah mendengar tentang makhluk abadi berusia 100.000 tahun ini. Bagi para penguasa jiwa biasa, tidak apa-apa memakan satu dan meningkatkan kekuatan jiwa sebanyak 5 atau 6 tingkat. Pemburu harta karun mengatakan bahwa ia diizinkan makan 3 untuk memastikan terobosan yang sukses. Apakah ini terlalu mewah? Bai Xiuxiu berikutnya melangkah mundur tanpa sadar. Apa yang kamu lakukan? Seberapa tajam persepsi Lan Xuanyu, dia segera tahu. Bai Xiuxiu tersenyum dan berkata, saya rasa saya tidak mampu membayar Anda. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku mendukungmu. Bai Xiuxiu menepuk tangannya lagi, siapa yang dapat mendukungmu? Aku dapat mendukung diriku sendiri. Kamu dapat mengangkat dirimu sebelum mengatakannya. Apakah rencanamu cukup? Aku punya 1 poin lagi di sini. Ini semua untukmu. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengeluarkan lebih dari 20 lencana tingkat ungu dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. 20 atau lebih lencana tingkat ungu memang banyak, tetapi jika Anda membeli 100.000 tahun rumput, itu pasti tidak cukup. Lan Xuanyu meliriknya, tapi dia hanya menyimpannya tanpa bersikap sopan padanya. Melihat Bai Xiuxiu, dia mendesah pelan. Apa desahanmu? Ini terlalu kecil. Bai Xiuxiu menendang betisnya. Lan Xuanyu berkata, tidak. Aku hanya merasa bahwa aku akan menjualnya kepadamu mulai sekarang, dan kamu akan menjadi milikmu di masa depan. Bai Xiuxiu tersipu, kamu ingin menjadi cantik, siapa yang membelikanmu? Mereka bilang mereka tidak mampu membelinya. Lan Xuanyu berkata dengan sedih, aku tidak punya banyak makanan dan aku mampu membelinya. Dia meraih tangan Bai Xiuxiu dan menariknya ke sisinya. Apa yang kamu lakukan? Xiao Bao masih di sana. Bai Xiuxiu buru-buru mengangkat tangannya di dadanya, wajahnya berubah sedikit lebih merah. Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihatnya. Apa binatang pemburu harta karun? Dengan gesek, dia kembali ke dahi Lan Xuanyu dan menghilang. Lan Xuanyu mengerahkan sedikit kekuatan, dan Bai Xiuxiu menyelipkan tangannya, sepertinya dia terbawa ke dalam pelukannya tanpa memegangnya. Memegangnya dengan lembut, telapak tangannya ditutupi dengan rambutnya yang halus. Melalui rambut, dia dapat dengan jelas merasakan elastisitas pinggang rampingnya, mencium aroma tubuh yang harum, dan garis-garis pada wajah Lan Xuanyu tidak sadarkan diri. Melunak, apakah kamu lelah? Bai Xiuxiu bertanya dengan lembut. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, tidak lelah. Aku hanya patah hati. Aku tahu, jangan terlalu memikirkannya. Jika kau benar-benar ingin bertanya dengan jelas, maka tunggu ayahmu kembali dan bertanya. Bai Xiuxiu secara alami tahu apa simpulnya. Garis keturunan Lan Xuanyu semakin kuat, dan telah diakui oleh manajemen senior akademi, dan bahkan raja dari 2 makhluk jiwa berurat. Tetapi karena ini, ia menjadi semakin ingin tahu tentang garis keturunannya. Dari mana darah Raja Naga Emas dan Perak itu berasal? Dari mana darah naga yang menyatu itu berasal? Dia telah bertanya pada Nan Cheng, tetapi jawaban yang ibunya katakan hanyalah mutasi. Dengan kepintaran Lan Xuanyu, dia bisa mendengar ambiguitas dalam wacana Nan Cheng,
dan dia dipecat oleh ibunya ketika dia bertanya lagi. Namun, sebagai siswa senior di Akademi Shrek, dia semakin merasa bahwa itu tidak mungkin mutasi. Kontrol unsur ibu dan jiwa ayah yang lemah dapat mengubah darah Dewa Naga. Bagaimana ini mungkin? Bloodline terkait dengan latar belakangnya, dan dia juga khawatir melukai ibunya, jadi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Tapi simpul ini selalu ada. Dia akan segera menerobos lagi. Begitu terobosan itu berhasil, garis keturunannya pasti akan melangkah lebih jauh. Dia selalu punya ide di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah berani mengatakannya. Bai Xiu adalah orang terdekatnya di kampus, dan secara alami mengerti apa yang dia pikirkan. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, dan dia harus menyelesaikannya sendiri. Lan Xuanyu mengangguk dengan lembut, dan berkata, setelah kita diterima di pelataran dalam. Ketika ayah kembali, aku akan pulang dan bertanya dengan jelas. Setidaknya kamu perlu tahu apa garis keturunanku telah berubah. Ya, petik 2, ya, jangan terlalu memikirkannya. Sekarang penempaan telah selesai untuk semua orang. Kamu juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama 3 bulan ke depan. Kamu adalah tulang punggung kita semua. Keadaanmu juga terkait dengan keadaan kita semua. Bab 810 Expectation of the Three Great Immortals. Tenang, aku akan. Lan Xuanyu memegangnya lebih erat. Aku benar-benar tidak ingin melepaskannya. Cepatlah. Bai Xiu membeku di bahunya, imut dan memerah. Bau segar dari tubuh Lan Xuanyu, terutama napas panas yang disemprotkan di lehernya, membuat hatinya seperti rusa memukul secara umum. Lan Xuanyu dengan enggan melepaskan lengannya. Jangan lupa bahwa kita mengatakan iya pada awalnya. Setelah dirawat di pengadilan batin, kita akan menjadi pacar saya. Bai Xiu mendorongnya keluar, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu tidak berbicara, ini standarnya. Sampai pintu lift tertutup, Lan Xuanyu berkata kepadanya sambil tersenyum. Ketika lift turun, Bai Xiu menatap pintu lift yang tertutup, dan senyum muncul di wajahnya, dan dia mengucapkan, mencicit, dengan lembut, aku ingin menjadi cantik. Tidak mudah menemukan Tang Zhenhua sekarang. Setelah bekerja sama dengan Tang Men untuk mengembangkan mekanisme Tianyi, Tang Zhenhua menghabiskan banyak waktu bukan di Akademi Shrek, tetapi di Institut Tang Men. Lan Xuanyu memanggil guru dan menunggu di kantor Tang Zhenhua selama hampir 2 jam sebelum Tang Zhenhua bergegas kembali. Apakah kamu ingin 100.000 tahun harta karun? Tang Zhenhua bertanya pada Lan Xuanyu begitu dia memasuki pintu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, iya, guru, saya akan menembus cincin kelima. Terobosan ini pasti membutuhkan banyak vitalitas. Butuh dukungan yang cukup dari Tian Cai Dibao. Bisakah Anda mengikuti saya? Mari kita bicara di sana. Berapa yang harus saya beli? Petik 2. Beberapa lagi. Tahukah Anda seberapa tinggi nilai harta surga dan bumi 100.000 tahun? Tang Zhenhua berkata dengan marah, saya bisa bertanya kepada Anda, apa yang Anda inginkan? Apakah ada tujuan? Lan Xuanyu berkata, 100.000 tahun tanduk beludru yang aneh, 100.000 tahun api dan aprikot, dan 100.000 tahun adas bintang. Tang Zhenhua menatapnya dengan tercengang, lalu mengangkat jarinya ke pintu, kamu pergi. Apakah kamu kubis dengan 100.000 tahun surga dan bumi? Apakah ini kubis Cina? Apakah kamu harus menunggu sebentar? Apakah kamu tahu harga benda ini? Lan Xuanyu menyeringai, bukankah ini hanya untuk melihat apakah ada sesuatu? Di mana saya tahu berapa harganya? Tang Zhenhua berkata, 3 lencana tingkat hitam dimulai. Anda menginginkan ketiga lencana ini secara bersamaan, kecuali Anda bisa mendapatkan lencana tingkat merah. Tidak pernah mungkin. Lan Xuanyu bergumam diam-diam, dia pikir dia cukup kaya, tetapi dia tidak berharap bahwa harta berusia 100.000 tahun ini begitu mahal. Bukankah itu lencana hitam yang bisa ditukar selama 100.000 tahun? Lan Xuanyu terkejut. Tang Zhenhua mendengus dan berkata, itu tergantung pada barang-barang. Berapa Anda membeli Ganoderma Lucid Ganoderma ungu pada awalnya? Tian Cai Bao yang berusia 100.000 tahun juga dibagi ke dalam kategori, serta tingkat kelangkaan dan fungsi. Apa yang baru saja Anda katakan ketiganya adalah yang terbaik. Bagaimana lencana hitam bisa ditukar dengan itu? Petik 2. Lan Xuanyu membuka mulutnya, tetapi mendengarkan Tang Zhenhua melanjutkan, saya memiliki tabungan selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak cukup bagi Anda untuk berubah. Saya akan meminta dekan Anda Sakura untuk berkumpul bersama, diperkirakan 4 lencana tingkat hitam dapat dikumpulkan,
Anda berapa yang kamu punya? Petik 2. Lan Xuanyu buru-buru berkata, tidak, guru seharusnya tidak mengganggu Anda. Bahkan, jika saya bisa, saya hanya perlu skewit berbulu yang aneh. Saya memiliki 3 lencana tingkat hitam, dan kemudian 2 lencana tingkat ungu. Haruskah bisa berubah? Petik 2. Tang Zhenhua berkata dengan heran, anakmu sangat kaya. Tidakkah kamu mengatakan ingin 3? Lan Xuanyu berkata, dalam keadaan yang paling ideal, sebenarnya, harus ada skewit biru beludru yang aneh. Aprikot dan Xuan Bingcao segi 8 yang paling baik digunakan bersama-sama. Harganya terlalu mahal. Mari kita bicara tentang hal itu di masa depan. Anda dapat membantu saya untuk bertanya kepada pengadilan batin apakah ada bunga yang aneh. Uang saya sendiri sudah cukup. Ada lencana hitam di pihak Anda. Mata Tang Zhenhua sedikit membeku, dan setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, apa yang menurutmu bisa kamu capai jika kamu menembus 5 cincin? Perkiraan yang konservatif. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak bisa menjaminnya. Karena situasiku istimewa, aku bahkan tidak tahu akan seperti apa setelah terobosan. Tapi rasanya kualitatif. Tang Zhenhua menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Jadi, tunggu saja di sini, aku akan pergi ke halaman dalam sekarang. Lihat apakah Anda memiliki rumput peri. Oke, itu mengganggumu. Saat dia berkata, Lan Xuanyu mengeluarkan lencana hitam dan ungunya dan menyerahkannya kepada Tang Zhenhua. Tang Zhenhua mengambil lencana itu, dan setelah sedikit mengeluh, berbalik dan pergi. Lan Xuanyu berdoa diam-diam bahwa pasti ada bunga aneh dan beludru. Dengan benda ini, saya memiliki segalanya. Berangkat sesegera mungkin. Dia benar-benar tidak tahu akan jadi apa dia setelah terobosan ini. Alasan untuk persiapan besar, tetapi juga di es dan api dua mata berlatih berkali-kali sebelumnya, dengan akumulasi keadaan yang cukup besar. Itu karena dia memiliki harapan yang tidak jelas. Jika saat ini, setelah terobosannya, semua cincin jiwa bisa berubah merah dan menjadi 100.000 tahun. Itu pasti akan menjadi perubahan besar. Cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa 10.000 tahun jelas bukan konsep. Seberapa kuat dia akan menjadi, dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Tetapi jika cincin jiwa Anda dapat bertahan selama 500.000 tahun, dan itu masih merupakan semangat bela diri kembar. Saya takut bahwa itu tidak jauh lebih buruk daripada 8 cincin jiwa guru biasa. Karena itu, jika Anda ingin menahan cincin jiwa ratusan ribu tahun, persyaratan pada tubuh Anda harus sangat tinggi. Itu sebabnya dia mengabdikan dirinya untuk mempersiapkan semua jenis harta karun alami. Ini setara dengan menggunakan harta untuk membangun perbaikan. 2 tetes esensi kehidupan tingkat dewa digunakan sebagai latar belakang. Terobosan ini tidak digunakan sebanyak mungkin, tetapi jika Anda harus menggunakannya, Anda hanya bisa melawannya. Bagaimanapun, kita harus menerobos ke dering kelima terlebih dahulu. Yang paling penting adalah apakah Anda benar-benar dapat memiliki cincin jiwa 500.000 tahun, ini adalah poin yang paling penting. Jika iya, saya takut bahwa saya adalah seorang guru jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun sejauh mana cincin ke-6 akan menembus di masa depan, itu bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan sekarang. Mungkin butuh bertahun-tahun dari dering kelima ke dering 6. Pada saat itu, dia telah memasuki pelataran dalam dan menumpuk dengan lambat. Pikiran cincin jiwanya mungkin menembus 500.000 tahun, hatinya tidak bisa membantu tetapi menggedor. Selain itu, dia tidak khawatir sama sekali bahwa situasi ini akan mengejutkan. Dia sekarang memiliki pemburu harta karun yang pandai sihir. Meskipun pemburu harta karun jauh dari mampu mengembalikan puncak sebelumnya, tetapi bagaimanapun, ia memiliki pengetahuan ilahi, dan ilusi-ilusinya tidak dapat dilihat bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak memberikan perhatian khusus. Lan Xuanyu dapat menyamarkan cincin jiwanya dengan warna apapun. Apa yang tidak diharapkan Lan Xuanyu adalah dia menunggu sangat lama di kelas ini. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, dan 3 jam berlalu. Perlahan-lahan gelap di luar, tapi Tang Zhenhua masih belum kembali. Apakah guru sudah terlalu lama? Bukan. Dengan ketenangan Lan Xuanyu, saat ini, beberapa tidak bisa tidak menderita banyak. Dia ingin memberi Tang Zhenhua buletin yang merangsang jiwa, tetapi bagaimanapun dia menahannya dan diam-diam berkata dalam hati bahwa itu baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa menghancurkannya dengan esensi kehidupan. Bagaimanapun,
Abadi atas 100.000 tahun tidak mudah diperoleh. Malam tiba, dan akhirnya, ketika Lan Xuanyu mau tidak mau ingin kembali. Tang Zhenhua kembali, dan bukan hanya dia kembali sendirian, bersama Tang Zhenhua, ada juga pohon ceri merah dan pohon tua Lan Xuanyu yang tak terduga. Pohon tua, Guru, Din Sakura. Kamu, Lan Xuanyu dengan cepat berdiri dan menyambutnya. Su Lao berkata dengan marah, mengapa kamu tidak memberitahuku untuk menerobos hal sebesar ini? Apakah kamu memandang rendah lelaki tua saya?